Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih aktif mengikuti kegiatan kultum tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena dengan ajaran Islam kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Dan tak terasa juga kita sudah berada di akhir atau penghujung bulan Ramadan yang akan sebentar lagi berakhir. Sebelum Ramadan berakhir, ada suatu kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu zakat fitrah. Mengenai zakat fitrah adalah hal yang menjadi wajib bagi orang Islam untuk mengeluarkan zakatnya, karena sebagai pembersih orang-orang yang sedang berpuasa, kecuali bagi orang fakir dan miskin. Dan zakat fitrah itu dikeluarkan sejak pada awal bulan Ramadan sampai dengan malam hari raya Idul Fitri atau sebelum sholat Idul Fitri dimulai. Dan jika ada seseorang yang membayarkan sesudah sholat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman lagi dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa mereka, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Selanjutnya Nabi bersabda dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjadikan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dari perbuatan sia-sia dan keji, dan merupakan makanan bagi orang miskin. Maka barang siapa yang membayarkan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, maka ia dianggap sebagai zakat yang diterima. Dan barang siapa yang membayarkan zakat fitrah sesudah sholat Idul Fitri, maka ia dianggap sebagai sedekah biasa. Dari hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Begitu wajibnya zakat untuk dikeluarkan, kecuali untuk orang fakir dan miskin. Dan bagi orang yang melakukan puasa Ramadan, maka puasanya diibaratkan akan bergantung antara langit dan bumi, yakni kita akan dilangsungkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka mengeluarkan zakatnya. Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, dia adalah orang yang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 dan 35, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari di mana emas dan perak itu di dalam neraka jahanam.
dibakar di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Selanjutnya, apa saja syarat membayar zakat? Yang pertama, beragama Islam dan merdeka. Tidak dipersyaratkan harus balik dan berakal. Yang kedua, yang mampu mengeluarkan zakat fitrah. Mampu di sini, batasan mampu di sini adalah memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari raya Idul Fitri. Kepala keluarga wajib membayar zakat fitrah orang yang dia tanggung nafkahnya. Selanjutnya yang ketiga, zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim biasanya berupa beras atau uang. Selanjutnya ada golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak menerima zakat itu dinamakan dengan mustahik. Ada 8 golongan yang sebagaimana telah Allah tegaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk yang pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat para mu'alaf yang dibujuk hatinya, yang kelima untuk memerdekakan budak, yang keenam orang-orang yang terlilit hutang, yang ketujuh untuk jalan Allah, yang kedelapan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketentuan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Demikian secara singkat kultum yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita lebih mengerti tentang pentingnya mengeluarkan zakat fitrah, sehingga orang-orang tidak enggan untuk mengeluarkan zakat tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.